Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Video kali ini bercerita tentang min khurafati Umar bin Hafid waliyun sufi tukhallifu an ziyarati Hud alaihissalam faqama Hudun alaihissalam bi ziyaratihi. Nah, ini sebuah video tentang khurafat, ya, dari khurafat kisah hayal. Artinya khurafat itu bisa dikatakan mitos, ya, mitos, cerita yang tidak faktual, cerita yang tidak faktual yang diceritakan oleh Umar bin Hafid waliyun sufi, walinya sufi, yaitu waktu mengunjungi, waktu mendatangi yaitu kuburan Nabi Hud, lalu Nabi Hud alaihissalam waktu itu menyambut dengan kehadirannya gitu. Nah, ini cerita lucu. Kalau kita lihat kalimat ini terdapat dalam yaitu raf'us saut bitahdir min sufiyati Hadramut. Jadi ini adalah suara lantang, yaitu peringatan terhadap sufi Hadramaut. Jadi di Hadramaut ini kalau kita simak, kita cermati, memang pusatnya sufi internasional yang dirintis oleh Ba'lawi yang bermasalah sekarang ini, jadi kasus dalam berbagai macam suara suara-suara yang muncul di internet, suara-suara yang muncul di video. Nah, mari kita simak perkataan dari Habib Umar bin Hafid waliyun sufi ini. Bagaimana ketika dia berbicara tentang alam gaib. Nabi Hud والأنبياء أعرف الناس بقدر لا إله إلا الله وأعرف الناس بقدر من يحملها من بعدهم ومن يأخذ سرها من ورائهم. رآه سيدنا الفقيه المقدم مقبلا عليه تحت. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Umar bin Hafiz, ya, di dalam tausiahnya. Dia menyatakan bahwa al-anbiya a'rafun nas, dikatakan al-anbiya a'rafun nas, bahwa para nabi itu adalah orang yang lebih tahu, yang lebih mengenal bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat ini tidak salah, benar memang, karena nabi ini orang yang aqrabulit taqwa, orang yang paling dekat dengan takwa, ya, orang yang paling dekat kepada Allah, aqrabulillah. Jadi aqrabun nasi lillah, ya. Kita tidak menyalahkan kalau pendapat ini, tetapi yang menjadi persoalan kemudian dari khurafat Umar bin Hafid ini tuh bikin cerita-cerita di dalamnya kalau Nabi Hud ini berada di belakang mereka berbicara gitu, memperhatikan orang-orang yang ziarah. Ini diungkap di dalam, diunggah di videonya yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihannya, ya.
tentu kita sudah tahu seluruhnya siapa Umar bin Hafidz. Itu kalau di Indonesia dulu ada yang memperkenalkan beliau sebagai seorang ulama al-musnid, ya, al-musnid yang penuh dengan sanad, ya, yang penuh dengan sanad gitu. Nah, walaupun belakangan banyak yang menggugat Ba'lawi, ya, menggugat Ba'lawi itu menggugat Ba'lawi. Lah kebohongan-kebohongan seperti ini banter di Indonesia. Kalau di Indonesia itu Habib malah diilu-ilukan sebagai benteng neraka, ya. Jadi ada yang mengatakan sampai saking gilanya dengan lakop Habib ini, ada yang mengilu-ilukan kalau Habib itu 70 kali lebih mulia walaupun bodoh dari orang-orang soleh yang bukan Habib. Ada yang begitu. Pendapat yang sangat batil yang dilontarkan oleh kalangan sufi, para kuburiyun, Habib kuburiyun, Habib yang suka memuliakan kuburan, ya. Itu batil banget. Padahal baik Imam Nawawi ataupun Ibnu Rajab, Ibnu Abdul Bar menyanggah dengan keras. Jadi seorang Habib itu tidak bisa mengejar kedudukan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika tidak beramal dengan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibahas. Jadi man batta amaluhu lam yusri nasabuhu. Jadi siapa yang amalannya lamban, maka tidak akan, nasabnya tidak akan mengejar kedudukan martabat dari orang yang memiliki nasab baik tersebut karena amalnya. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada artinya itu. Jadi kata Habib syarif di sisi Allah tidak akan bermakna dan kelak akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalnya yang diperhitungkan, amarnya yang dipertimbangkan. Kalau salah ya tetap salah. Habib yang murtad ya tetap saja akan dianggap murtad. Jadi Habib yang murtad tetap saja akan dianggap murtad. Jadi khurafat-khurafat yang tersebar di Indonesia yang dikarang-karang oleh Habib ini memang berpusat di Tarim. Dari Tarim dibawa ke Indonesia gitu. Kita tahu jadi kasus bukan hanya saja kasus nasab yang terjadi, ya, manipulasi, tapi cerita-cerita kebenaran ini pun dimanipulasi. Nyampe lah ke Indonesia, ya. Jadi ceritanya itu ya, cerita Tarim tadi tentang kuburan Nabi Hud, tentang kuburan Nabi Lut dan sebagainya. Semuanya muncul di Tarim. Tarim itu pada akhirnya menjadi sebuah, yaitu tanah suci. Malah oleh Ali Al-Jufri Ali Al-Jufri ini lucu. Masa antara meminta-minta di kuburan, tawaf di kuburan disamakan dengan tawaf di Ka'bah? Kalau tawaf di Ka'bah itu ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah dan niat karena Allah. Sedangkan mereka tawaf di kuburan itu jelas persoalan salah, batil. Apalagi persoalan ubudiyah itu batil. Di satu sisi dia mengatakan itu masuk dalam ranah fikih yang hukumnya hanya bisa haram, tidak pada kata syirik katanya. Kalau syirik berarti orang yang di Ka'bah itu, orang yang beribadah mengelilingi Ka'bah juga syirik. Beda jauh. Kalau di Ka'bah jelas tuh ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di Ka'bah jelas ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala.
perintah haji, perintah umroh dan sebagainya. Dan semua diniatkan karena Allah. Tapi kalau di kuburan orang-orang soleh atau kuburan anbiya, tak ada perintah sama sekali mengelilingi kuburan tersebut. Karena jelas-jelas itu nyerempet kepada syirik akbar. Apalagi kalau yang diminta itu nama orang yang mati di kuburan. Jelas itu perbuatan mungkar, bukan perbuatan dari, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.